Pangastu para dulur dan lan kadang, salam rahayu bagi pemirsa Dinus TV. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Ki Ahmad, seorang yang sudah mempunyai pengalaman cukup banyak dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi ada ilmu-ilmu yang akan kita serap, kita terima dari beliau. Ini saya perkenalkan Ki Ahmad. Ya. Pak, jangan tawangan. Nggih, matur nuwun. Saged sowan mriki pinanggih wonten ing Dinus TV. Dinus TV. Supados kula menyampaikan beberapa hal tentang apa sebenarnya hidup itu. Oh, nggih. Matur nuwun rawuhipun niki nggih, Pak. Nggih. Jadi gini, Pak, kalau biasanya orang yang sudah sepuh lah istilahnya, sudah berumur gitu kan, mempunyai pengalaman yang cukup banyak. Ini saya lihat juga Pak Ahmad ini, Ki Ahmad ini cukup sehat secara profil. Amin, amin. Secara profil cukup masih sehat dengan usia yang sudah banyak lah gitu loh. Nah, ini apa? Pengalaman dari Ki Ahmad ini kunci gitu loh. Orang terkadang untuk mengarungi hidup itu terkadang bingung antara keinginan, antara keputusan, antara masalah, bingung dalam memutuskannya. Jadi mungkin nanti Ki Ahmad boleh di-sharingkan atau dibagikan. Oh iya, terima kasih. Istilahnya menurut saya, sepengalaman saya, selama saya menjalani perjalanan hidup ini sejak kecil sampai umur gini itu adalah suatu berkah besar. Jadi saya sendiri ya juga tidak bisa mengatakan itu rumus hidup. Tapi menurut saya dengan pengalaman-pengalaman sejak kecil sampai tua ini banyak hal tentang perjalanan kehidupan. Nah, saya setelah berumur ini justru saya itu setelah banyak berkenalan dengan kawan, banyak silaturahmi kemanapun atas nama agama ataupun atas nama kepercayaan misalnya. Sehingga menurut saya banyak suatu ajaran yang memaksakan kita dan yang membebani kita. Sehingga sebenarnya kita itu benar-benar sebagai makhluk merdeka, orang yang merdeka, yang harus memutuskan keputusan hidup sendiri untuk mempelajari kalau sudah tua loh ini. Kalau sudah masih anak-anak tetap saja namanya sekolah, pendidikan apa-apa. Berproses gitu. Ya, itu namanya berproses. Tapi makanya kembali lagi setelah saya tua ini menyadari sebenarnya bagaimana pendidikan untuk generasi kita. Sehingga generasi kita itu agar menjalani kehidupan itu benar-benar sebagai praktisi. Artinya praktisi itu kita harus bisa memahami taunya anak itu keahliannya apa, kebisaannya apa. Harus kita arahkan ke sana. Atau mungkin orang tua yang mampu mengajarkan jalan kehidupan dia. Agar besoknya itu dia itu tidak terkatung-katung semacam ini. Karena bagaimanapun juga nanti pertanggungjawaban itu adalah orang tua gitu loh. Bukan pertanggungjawaban si pendidik. Nah, ketika negara itu menentukan arah pendidikan namanya pendidikan itu ini itulah semakin global itu ternyata apa toh? Faktanya tidak profesional juga gitu loh akhirnya. Dan tidak artinya apa? Dia harus bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya misalnya gitu. Ini kan sesuatu hal yang sangat merugikan dari perjalanan namanya pendidikan itu tadi, sekolah itu tadi. Nah, apalagi sudah dididik ke situ, didik tentang ajaran agama, sekarang semakin mengakui berbagai macam agama, ketika beragama dia seolah-olah fanatisme. Itu kan jadi tidak ada kerukunan. Mengurangi kerukunan, membuat suatu perseteruan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena itu tadi misalnya
setiap agama menentukan harus kawin seagama, misalnya gitu. Misalnya kawin seagama itu kan memaksakan. Memaksakan. Nah, itulah. Dan harus begini, begitu, akhirnya begini dosa dan lain-lain. Padahal kan kita harusnya tahu sendiri. Semua itu kan tahu sendiri. Kita itu berbuat itu merugikan orang lain atau perbuatan kita itu menguntungkan orang lain. Gitu. Jadi gini Pak, maksudnya kan itu disusun. Jadi petunjuk keyakinan hidup tadi, misalnya katakanlah sebuah kepercayaan itu kan disusun untuk tadinya untuk mempermudah hidup, memperbaiki kualitas hidup, tapi dalam prakteknya malah membebani hidup, gitu ya. Kalau boleh saya simpulkan dari katanya panjenengan ini, malah membebani hidup karena apa? Ada unsur berat di situ, ada merasa terpaksa, ada merasa tidak cocok dari satu sama lain, sehingga menjadi malah beban dalam menjalaninya, begitu ya kira-kira Pak? Iya, jadi gini, makanya maksud saya jadi membebani dan lain-lain itu kembali toh. Kita itu sebenarnya merdeka. Maka setelah tua, saya itu tahu kan setelah tua ya, gitu, karena sudah belajar banyak hal. Nah, setelah tua, jadi setelah tua itu kita akan menentukan, karena kita pasti yang namanya hidup itu, yang namanya badan, wadah itu kan pasti rusak, artinya. Jadi diistilahkan orang banyak mengistilahkan mati kan gitu. Nah, sebenarnya hidup kan tetap abadi, tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Nah, kalau rusak itu kan hal yang wajar. Nah, tinggal kemampuan dirinya ini untuk membangun supaya ini barang ini tidak rusak. Gimana, itulah suatu pelajaran yang harusnya dipelajari. Tapi kan kita sangat sulit. Misalnya istilahnya begini. Kenapa nek uwit kae saya tuwa saya galih? Saya rosok, gitu. Saya galih istilahnya. Ya, karena sudah galih itu berarti tidak akan busuk dan tidak akan rusak. Seolah-olah kan gitu. Tapi pohonnya kan tetap mati akhirnya. Tapi kan ada pohon kehidupan yang sampai hari ini sejak ada orang taunya itu pohon itu hidup terus. Di salah satu tempat yang diceritakan itu misalnya. Misalnya. Gitu. Ya, contohnya begitu, ada pohon kehidupan gitu ya. Gitu. Nah terus kalau di kita ini kan ada ajaran yang namanya moksa, karena sampurnaning urip bahasanya kan gitu. Moksa itu disebut sampurnaning urip. Dalam ini berarti apa ya? Badan kita hilang atau kita mati terus sampurno atau bagaimana penjelasan moksa menurut? Makanya itu kita ini belum pernah menjalani. Cuman mendengar cerita bahasanya, pelajaran lah istilahnya, sebuah pelajaran. Nah itu kalau saya ngobrol sama orang tua dulu, saya sendiri dulu itu diskusi tentang moksa ini ya, moksa itu. Sehingga moksa ini Pak, orang tua saya itu bilang, engko nek ngerti aku ora enek kowe engko ya do bingung. Terus sesuk kowe sing istilahnya bapak manggone nek ngendi kowe ya ora ngerti. Ning ninggalke jisim, kowe kan ngerti ngubur jisime nek ngendi. Bahasanya begitu, bahasanya begitulah. Jadi saya sendiri ya belum gimana ya? Keyakinan tentang itu, tentang misalnya kalau sama yang lawu misalnya, yang lawu. Tempat muksanya ditinggalkan pakaian di situ sehingga tidak ada makam gitu loh. Ini kan sudah beda, sudah jelas. Gitu loh. Karena tengernya pakaian yang ditinggal. Kalau orang tua tadi kan tengernya jisim atau wadah yang dikubur di suatu tempat. Gitu. Tapi juga menceritakan tentang mukso bahwa aku sampurno. Iya, makanya kan bapak saya itu yang anak yang gimana ya? Mau matur itu sebenarnya kan Bang, tapi itulah perjalanan bapak saya itu banyak diserap itu sama banyak begitu itu ya. Sehingga waktu meninggal itu pasti setahu saya itu dengan pengalaman merawat jisimnya itu sungguh sesuatu hal yang sangat besar pelajaran bagi saya. Yang itu yang saya tidak mampu melakukan, tapi bukti itu. Karena bapak saya itu sejak awal berpesan bapak saya itu mau di dunia ini setelah itu 5 hari lah misalnya
Ya. 5 hari baru dimakamkan. 5 hari baru dimakamkan atau 5 hari? 5 hari baru dimakamkan. Oh 5 hari baru 5 hari dimakamkan. baru. Kalau ceritanya Itu pesannya begitu atau iya, bagaimana? Pesannya atau begitu. pesannya. Itu pesannya begitu. Tapi pesannya dalam Wasiatnya, perjalanan hidup itu gini. Waktu mau berangkat berjalan begini. Saya itu sudah pernah perleng 2 kali. Maka ketiga kalinya perleng itu istilahnya mundur. Minta waktu mundur. Oh, minta waktu mundur untuk tetap menjalani hidup, menjalani hidup. Karena kan merasa masih dibutuhkan anak-anaknya, istrinya, gitu loh. Masih ada kewajiban. Bukan. Kalau masih dibutuhkan anak istrinya. Oh, kalau dibutuhkan. Ya, karena kan merasa ingin memenuhi kewajibannya. Ya, merasa masih ada kewajiban. Maka bisa meminta sendiri. Ya. Karena itu adalah hak hidup masing-masing setiap orang. Ya. Kalau saya nangkapnya kan gitu. Okay. Nah, karena ketiga kalinya maka harus orang lain yang memintakan. Bilang begitulah. Dengan kesombongan saya ya itu tadi. Jangan yang dimintai tolong itu maksudnya. Iya, dimintai tolong. Jadi yang ketiga jangan dimintai tolong sama bapaknya. Ya, kalau saya nggak mau Pak gitu. Kalau saya itu ya, mungkin perlu apalagi kok dipanggil, lo nggak dipanggil saya harusnya moro kok. Ya. Seperti kalih panjenengan Bapak nek kula niku mboten samang celuk mesti kula sowan ngadep. Apalagi dipanggil kok semoyo kan ngisi-ngisi. Nah, itulah perjalanan. Makanya ketika minta waktu itu. Makanya ketika minta waktu 5 hari itu sampai 3 hari itu posisi Bapak duduk itu ya baik-baik terus dan tubuhnya itu bukan dingin, itu kan suatu yang hal aneh gitu. Bukan dingin ya. Jadi bukan perjalanan menuju mati. Tapi walaupun akhirnya sudah dipocong baru dingin itu gitu Mas. Nah, gitu itu makanya gimana ya, itulah yang faktanya. Maka kembali lagi saya mencari-cari belajar yang benar itu gimana, hidup kesimpulan itu dari gimana. Jadi bisa disimpulkan dari belajar dari Bapak ini tentang, tadi kan kita membahas itu tentang mokso, artinya kan mau meninggal itu sudah tahu, sampai misalnya tadi melakukan penundaan 5 hari yang terakhir. Artinya kan ya mokso itu kan seperti itu, dalam pengertian yang jenengan sampaikan toh. Walaupun ada jisimnya, karena jisim itu nggo tenger anak-anake, putune, wayahe dan seterusnya, supaya kowe nek arep goleki, nek arep ngerti panggonane daripada ilang makcling gitu toh. Nek makcling lah terus arep tak parani nyang endi. Bentuk kebaktian anak mau berbakti itu bisa diperwujudkan gitu. Jadi kan ada banyak pandangan, ada juga yang ilang cling neng alas terus sarok-rakon hilang dan seterusnya. Nah, ini kalau tadi dikaitkan dengan peristiwa yang lawu ya. Ini kalau yang lawu kan berarti hilang sarok-rakoni atau bagaimana menurut panjenengan? Ya. Atau ya bisa tidak. Ya gitu. Kurang lebihnya begitu. Karena makanya kembali. Kalau yang lawu di mana lokasinya, Pak Ahmad? Yang saya tahu kan ya di Alas Ketonggo itu. Alas Ketonggo. Ya, Alas Ketonggo itu di tempat. Bukan di Lawu malahan dia. Enggak, tempat pemberangkatannya, meninggalkan pakaiannya di Alas Ketonggo itu. Gitu. Menuju ke Gunung Lawu. Ceritanya juru kunci di sana. Iya. Meninggalkan. Tapi apakah mokso di sana atau itu masih dalam rahasia gitu ya, rahasia juru kunci Iya, juru kuncinya tetap cerita bahwa disinilah perjalanan moksa. Moksa. Makanya pakaiannya ditinggal di situ. Berarti hilang di situ. Ya dari situ itu wadaknya itu pergi bersama itu kan di situ. Di situ cuman pakaiannya. Di situ di Alas Ketonggo itu. Nah itu enggak sempat kalau di ibaratnya itu kan peristiwa-peristiwa yang bersifat tidak kelihatan ya Pak. Kalau jenengan ada pengalaman seperti itu dalam menempuh hidup yang bisa disandingkan dengan pelajaran. Ini tadi kan dari Bapak dapat pelajaran. Ini kan nyata Pak, pelajaran yang berwujud nyata. Kemudian dalam perjalanannya untuk membuktikan dari ilmu yang diserap, apakah ada perjalanan yang sesuatu yang tidak nampak atau katakanlah
apa ya kalau supranatural atau ya makanya kembali lagi sesuatu hal yang namanya sadar atau tidak bahwa unsur. jadi sampai ke situ. Maksudnya sampai ke situ pengalaman jenengan ini. Sampai ke situ. Gini, kita kan cerita tentang perjalanan dan belajar kan sampai di situ kan belum. Oh, belum ya. Masih panjang. Tidak mungkin lah. Tapi kalau dimungkinkan ada izin dan berkemampuan kan namanya kita baru belajar tahapannya, maka mencari. Nah, istilahnya kan sama toh. Bahasanya kita itu kan kalau orang yang senang itu istilahnya kan jadi bentuknya kecanduan. Belajar apa-apa ya, kan bisa disebut sebagai kecanduan. Ya. Kalau misalnya orang yang ingin masuk surga, misalnya bicaranya tiap hari surga. Supaya masuk surga, pokoknya diuber supaya ke nirwana dengan apapun dia jalani. Gitu. Nah, kembali lagi yang namanya belajar itu karena kembali lagi kecanduan itu ya. Justru kalau saya itu jadi tambah apa ya, banyak hal yang masuk itu karena merasa memaksa diri gitu loh, memaksa diri, maka kita harus menyadari tahapan-tahapan itu. Menyadari tahapan-tahapan itu. Maksudnya sadar diri kita dalam posisi berumur ini, sadar tentang kondisi ekonomi, sadar apa dalam menjalani itu gitu loh. Sadar kondisi ya? Iya, sadar dalam kondisi. Jadi jangan sampai bahasanya itu kembali lagi karena kita terlahir dengan cinta, kita jangan lupa dengan kesadaran cinta kasih itu tadi. Nah ini Pak, kalau boleh dibagikan Pak, apa yang Pak Ahmad itu pakai sebagai jadi hidup ini saya mau ngapain? Ini kan sudah berusia nih. Iya. Saya apa ini gitu? Setelah ini porno misalnya kita ini porno, saya ini porno. Apa yang harus saya lakukan? Iya, makanya karena saya itu jelaskan lebih lama itu lebih seolah-olah tidak bermanfaat. Oh, lebih lama tidak bermanfaat ini. Ya, ini maka judulnya kenapa saya sebut. Sebenarnya semakin lama di sini di dunia gitu ya. Ngoten maksudnya semakin tidak bermanfaat atau bagaimana? Orang pandangan umum ketika tua kan gitu tuh, ketika tua itu kan semakin rentan, semakin membebani dan lain-lain banyak hal itu. Ya, nah, itu dari sehingga situ, kan agar tidak terjadi sebuah beban hidup kan itu toh. Jadi ya harus kembali lagi. Jadi mulai menerima dan menyadari kondisi dan situasi dalam kondisi apapun itu tadi. Oh, jadi sudah siap karena salah satunya yang menjadi dorongan besar adalah karena bahwa secara umum orang itu merasa terbebani, ya Pak. Jadi kita menjadi sadar diri untuk bisa menerima apapun yang terjadi. Iya, makanya kan gini, orang kalau pada umumnya kan bilang kemarin, sekarang, besok, kan itu. Kan kita itu taunya saat ini saja. Betul. Karena di luar saat ini kita kan masih tidak bisa menentukan. Ya, tidak tepat lah. Walaupun kita merencanakan, tapi kita tidak bisa menentukan. Maka artinya karena taunya kita itu saat ini, kemampuan kita saat ini, yang lalu adalah sudah lewat. Ya, oke. Walaupun kita tahu pasti besok. Gitu. Nah, makanya yang sekarang ini. Yang tahu sekarang ini. Ya, makanya sekarang ini tahu kita ya begini mau kita lakukan dengan segala kemampuan kita dengan kesadaran. Dengan kesadaran itu maksudnya bagaimana? Ya sadar dalam berhubungan, sadar terhadap sesama hidup, sadar tentang hidup dan kehidupan. Gitu. Nah, makanya saya belajar itu ya itu tadi. Karena alam ini adanya siang dan malam kan itu. Ya. Siang dan malam walaupun ditentukan. Ya. Tandanya kalau siang ada matahari, malam ada bulan kan gitu. Terus tandanya kita ini hidup itu antara melek dan tidur. Ya. Anggap saja melek ini hidup, tidur itu mati. Ya. Gitu. Jadi kita bicara begitu kan lebih mempermudah bahwa kita selalu belajar mati artinya. Karena setiap hari kita tidur berarti setiap hari pasti sebenarnya kita itu mati. Nah ini gini Pak, kalau tentang mumpung tidur nih saya ada pertanyaan. Ketika kita tidur itu kan mati. Itu kalau sepanjang yang Pak Ahmad pelajari atau ketahui, kita itu ada di mana ketika tidur?
Ya, Kalau boleh di-sharing ini. iya makanya gini, kembali lagi kan kita itu saling belajar. Nah, ini Maka kita apa? Kita harus tahu, maka kembali lagi kalau dibilang tujuan kita itu kemana, itu tuh. Kalau dibilang tujuan kita kemana, kalau kita sudah tahu kita itu mau ke surga gitulah, sudah. Kena kita membayangkan surga saja, tidak usah membayangkan yang lain. Karena ini berarti tujuannya kita juga belajar gitu berarti. Ya, makanya belajar tadi tidak jelas. Bukan tidak jelas. Gimana? Karena belajar mati, ya. Maka kembali lagi ketika tidur kan berserah diri. Itu aja kan itu. Ketika berserah diri. Oke. Nah, kalau ditanya waktu tidur di mana? Kalau kita tidur pasti di tempat tidur itu gitu loh. Ya, orang yang melihat Pak. Tapi kan kita tidak ingat tahu itu. Gini, itu sesuatu hal sebenarnya, makanya yang harus disadar atau tidak. Kita itu di sini ada, di sana ada gitu loh. Nah itu saya tidak tahu, kurang tahu. Kalau di sana itu maksudnya di mana? Gini, di sini, ini Mbak Ahmad di sini, di sana di mana gitu. Coba makanya kalau dibilang kembali lagi tuh, kalau dibilang di sana dan di sini, terlihat dan tidak. Artinya di sana itu tidak terlihat. Ya di sana itu di mana? Tidak apa-apa, tidak terlihat, cuma di mana? Maksudnya bisa diilustrasikan? Tidak akan terlepas dari alam. Oh tidak, pokoknya di alam. Di alam. Pokoknya di sana bisa dimanapun, dimanapun, di alam. Di sini dan di sana. Makanya gini, kembali lagi. Jadi kalau yang menarik gitu. Kalau orang yang sudah clear dalam belajar dan bisa mengimplementasikan itu, dia pasti akan cerita segala perjalanannya. Betul. Nah, karena ini namanya belajar. Cerita tentang belajar aja, bukan cerita tentang yang sudah bisa atau tidak. Betul, gitu. Makanya kan gini Pak, jadi kan jangan sampaikan kan bisa jadi baru berubah konsep, tapi bisa jadi sudah dilewati, sudah pernah dijalani. Nggak, misalnya tadi cerita tentang Mupokoro Disime Bapak Panjenengan itu kan perjalanan yang sudah dilewati, yang sudah ada pengalaman di situ. Tubuh dan seterusnya kejadian-kejadian yang nyata, yang tidak nyata dan seterusnya. Tapi kan ada juga yang bersifat kawruh atau masih konsep. Contohnya tadi ada di sini, ada di sana. Nah, kalau Pak Ahmad tadi kan menyampaikan itu, ya kita ini masih belajar. Ada di sini, ada di sana. Secara prinsipnya, gitu. Leres gitu. Kalau nangkep leres ngomong betul nih. Atau Pak Ahmad sudah menjalani. Nah, menjalani kan saya tanya di sana, apa Pak Panjenengan kan ngoten kula. Saya gini, akan lanjutkan makanya kembali lagi banyak orang itu kan banyak orang yang berkeinginan begitu. Betul. Berkeinginan begitu sehingga yang aneh-aneh lah gitu Pak. Dia akan menentukan tempatnya ketika dia meminta. Nah, maka di sana itu yaitu terserah Anda. Terserah kita. Terserah kita. Mau di sana itu maksudnya terserah kita. Kita mau ngapain gitu. Mau ngapain, mau di mana. Mau di mana. Kalau di sana itu maksudnya seperti itu. Nah, di sini sudah jelas, Pak. Kita enggak bahas, sudah jelas. Yang di sana saya enggak. Makanya kan gini, makanya antara bahasa orang tua bicara tentang lahir dan batin. Lahir dan apa ini loh ganti lagi nih. Ini maksudnya di sini dan di sana itu loh. Di sana lahir dan batin. Iya siap. Ya enggak apa-apa Pak, karena kita perbedaan persepsi, daripada beda persepsi Pak, mendingan kan saya samakan. Maksudnya kita mau beda mau apa bukan masalah. Tapi karena kita sharing, kita ketemu, kita membuka sesuatu hal lah, kita penjenengan tanya, maka saya sudah matur toh. Mau tanya apapun saya akan jawab dengan semampu saya gitu. Jadi bukan beda gitu, bukan beda. Orang beda gini Pak, maksudnya yang ingin Pak Ahmad jelaskan, saya nangkepnya beda gitu loh. Maksudnya begitu. Bedanya itu beda, saya salah tangkep. Itu hal yang biasa. Biasa tidak perlu dimasalahkan. Oh ya, oke siap. Tidak perlu dimasalahkan. Jadi kalau ibaratnya di sini lahir, di sana ya batin gitu. Gini Pak, itu ilmu-ilmu semacam itu Pak Ahmad itu mempelajarinya secara khusus, ada seorang guru, atau secara otodidak mempelajari sendiri, menemukan sendiri secara perjalanan spiritual, atau bagaimana? Ya itu kembali lagi karena banyak teman, banyak silaturahmi, istilahnya itu kembali lagi kita akan menyerap beberapa hal dan kita itu kadang ya duduk sendiri merenung dan dalam perjalanan hidup ini kan
Ya. perlu terus-menerus Belajar. menangkap sesuatu hal sebagai pelajaran hidup. Ya. Nah, berarti saya bisa simpulkan bahwa pelajaran itu dikompos oleh Pak Ahmad, disimpulkan menjadi sebuah yang sesuai dengan Pak Ahmad, kan gitu. Jadi ada kumpul karo wong, ya ada merenung meresapi diri, dari yang didapat itu diterapkan ke diri sendiri menjadi sebuah kesimpulan yang bisa disampaikan ke saya tadi contohnya gitu. Misalnya termasuk di sini dan di sana itu kan itu kan ditemukan Pak. Jadi makanya gini, karena masih kan terlalu formal. Ya, Maksudnya formal itu gini, dirumuskan, disimpulkan dan lain-lain itu bahasanya kan seolah-olah saya sebagai penulis, sebagai juru. Gini, makanya kalau sudah tingkatan itu kan sudah orang-orang tertentu, gitu loh, orang-orang tertentu. Jadi kemampuan kita itu kan sangat minim, sangat terbatas sehingga cuman sekedar cerita tentang perjalanan itu tadi. Ya, perjalanan untuk menyampaikan itu kan sesuatu yang baru Pak. Sebenarnya yang jenengan sampaikan itu mungkin karena Anda bergelut ya, maksudnya setiap hari ya itu sudah menjadi milik Anda. Tapi ketika saya menerima itu kan sesuatu yang baru bagi saya. Jadi saya itu perlu untuk menyimpulkannya supaya saya tidak lupa. Gitu loh. Itu loh, Pak. Ya, makanya kembali lagi ini guyonannya tentang agama dan kepercayaan lagi. Makanya ketika sang pelaku masih ada, pasti tidak ada tulisannya. Betul. Yang menulis masih orang-orang berikutnya yang menerima sejarah dan cerita. Nah, termasuk saya menerima sejarah pendengaran. Jadi ahli itu pasti malah justru gitu. Betul, siap. Oke Pak Ahmad, ini kita punya keterbatasan waktu Pak Ahmad. Sebenarnya kita bisa menggali panjang dan lebar gitu. Karena mungkin ada kecocokan yang bisa kita gali sebenarnya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita bincang-bincang cukup di sini dulu Pak Ahmad. Nanti kita gali lagi mungkin yang lebih dalam Pak. Kita tema-temanya yang lebih menarik lagi. Oke, siap. Lagi pemirsa Dinus TV, bincang-bincang kita dengan Pak Ahmad kali ini kita cukupkan dulu. Ada pelajaran yang kita dapat dari Pak Ahmad dalam beliau itu mengompos ilmu-ilmu yang didapat dari lingkungan, dari teman, dan merenung pada diri sendiri kemudian diterapkan kepada dirinya. Bagaimana untuk menjalani kehidupan tersebut bisa kita tangkap sebagai sebuah pelajaran yang berharga. Salam Rahayu.